سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menganugerahkan rahmat, taufik serta hidayahnya untuk kita, sehingga pagi ini kita dapat menjaga istiqomah dalam bertaklim dan bersilaturahim. Semoga keistiqomahan kita ini dari aspek keilmuan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan dari aspek ukhuwah mudah-mudahan silaturahim kita memperoleh apa yang pernah dijanjikan oleh Rasulullah. Barang siapa yang menjaga silaturahim maka akan dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya. Mudah-mudahan semua itu bisa kita raih secara bersama-sama. Amin. Mari kita awali dengan bersama-sama membaca basmalah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita masih membahas materi fastabiqul khairat. Kaitannya fastabiqul khairat dengan husnul khotimah itu sangat dekat, sangat dekat. Jadi berlomba-lomba dalam berbuat baik memiliki hubungan yang kuat untuk meraih husnul khotimah. Berupa apa? Berupa langkah-langkah meraih husnul khotimah itu semuanya motivasinya adalah fastabiqul khairat. Jadi analognya begini, kalau orang itu sepanjang hidupnya baik, insya Allah akhirnya baik. Kalau selama hidup keinginannya bersumber dari nafsu mutmainnah, maka akhir hayatnya pasti dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa tadkhuli jannati. Jadi ada kesinambungan. Kalau semasa hidup ahsanu amalan, amal-amalannya terbaik, maka akhir hayatnya juga akan meraih kebaikan. Nah, sekarang apa langkah untuk meraih husnul khotimah yang harus dimotivasi oleh fastabiqul khairat? Satu, memperkuat iman dan tauhid. Iman itu meyakini, membenarkan dalam hal apa? Dalam hal tauhid, mengisahkan Allah. Maka kuatkan iman, jangan sampai rusak, apalagi lepas. Lah rusaknya iman itu karena syirik. Setiap ada kemusyrikan itu akan berdampak kerusakan iman. Seperti surat Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan jangan ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhan. Jadi iman ini harus tetap dijaga. Agar apa? Agar hidup bersama iman, mati pun ditemani iman. Kita kalau mau menghitung ya,
sebenarnya rahmat iman itu satu-satunya rahmat yang tidak diminta kembali oleh Allah. Allah memberi rahmat tidak terhingga, itu pelan dan pasti akan kembali kepada Allah. Allah memberi rahmat harta, tidak lama kok harta itu menemani manusia. Tinggal siapa yang dulu bisa hartanya lebih dulu kembali kepada Allah, atau orangnya yang dulu kembali kepada Allah, atau harta dan orangnya bareng-bareng menghadap kepada Allah. Karena pemilik harta itu Allah. Allah memberi rahmat anggota keluarga. Satu persatu kalau sudah jatuh tempo, anggota keluarga kita ini yang kembali kepada Allah. Kita tinggal mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah memberi rahmat jabatan. Tidak lama jabatan itu bersama manusia. Kalau jabatan politis ya 5 tahunan. Kalau jabatan struktural ya dibatasi oleh masa pensiun. Setelah itu sudah gak jabat lagi. Allah memberi rahmat yang paling dekat dengan kita, roh. Dengan rahmat roh itu kita bisa hidup, tapi tidak selamanya roh bersama badan kita, karena dibatasi oleh yang namanya ajal. Begitu ajal tiba, ya roh kembali kepada pemiliknya. Jasad kita kembali ke asalnya, yaitu tanah. Jadi masing-masing bisa. Tanah, jasad kembali ke asalnya namanya tanah. Roh kembali ke Allah, karena roh itu unsur Tuhan. Kembali. Nah, sekarang yang tersisa bersama kita apa? Yang tinggal iman. Tinggal iman. Karena itu hidup ini harus bersama iman, agar ketika mati ditemani iman. Maka menjadi tragis sekali kalau hidup imannya sudah rusak. Nah, nanti kalau mati ditemani siapa? Wong imannya lebih dulu rusak. Kan itu jaga iman, agar iman ini terutama iman tauhid itu bisa mengantarkan kita mencapai husnul khotimah. Ada fakta yang tidak bisa diingkari dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Rasulullah bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang akhir hayatnya, akhir ucapannya itu la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Berarti kan terus mengatakan. Maka langkah meraih husnul khotimah yang pertama itu memperkuat iman dan tauhid, dan memperkuat itu semangatnya harus fastabikul berlomba-lomba dalam menjaga iman, bukan berlomba-lomba merusak iman. Dan sekarang perlombaan merusak iman itu banyak. Melestarikan kemusyrikan itu merusak iman. Apalagi kemusyrikan sekarang ini kan dikemas menjadi seperti samar gitu loh. Ya. Misalnya kunjungan-kunjungan untuk ngalap barokah itu ya, itu dikasih istilah wisata religi. Yang intinya adalah nyari kekayaan, nyari barokah, nyari keselamatan, nyari perlindungan. Namanya wisata religi. Itu merusak iman. Istilahnya aja wisata religi keren, tetapi hakikatnya barokah itu Allah kok yang jadi sunnah. Kan kita sering mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber keselamatan dan sumber berkah itu Allah. Karena itu jangan sampai ngalap barokah, nyari barokah kepada selain Allah. Sumber berkah itu Allah. Nah, barokah itu ziyadatul khair.
Barokah itu kebaikan yang selalu bertambah. Nah, yang menambah kebaikan itu Allah. Yang nambah iman itu liyazdadu imanan ma'a imanihim. Jadi iman yang sudah diberikan Allah kepada kita, kalau kita hiasi dengan amal soleh, Allah nambah iman itu terus sehingga iman menjadi bagus. Nah, kalau imannya bagus, akhir hayatnya insya Allah husnul. Nah, yang kedua, menjaga ibadah fardu. Karena manusia ini diciptakan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maka seluruh aspek hidup orang beriman itu harus bernuansa ubudiyah, walaupun kelihatannya duniawiyah. Makan itu kan urusan dunia, makan minum, karena jasmani kita butuh asupan. Tapi kalau makan dan minum itu mengikuti petunjuknya Allah, yang dimakan itu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, maka yang dimakan itu menjadi bernilai ibadah karena makannya mengikuti petunjuknya Allah. Wahai sekalian manusia, makanlah dari apa yang ada di muka bumi yang halal dan thayyib. Taat makan halal dan thayyib itu termasuk orang yang memelihara ubudiyah kepada, walaupun makan itu kegiatan yang bersifat duniawi, manusiawi, tapi bernilai ukhrawi, bernilai spiritual, bernilai ibadah. Bahkan Imam Ghazali mengatakan, kalau yang dimakan itu halalan thayyibah dan mengikuti cara makan sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah, maka setiap butiran nasi itu mengandung berkah. Kalau yang dimakan halalan thayyibah. Tapi kalau yang dimakan itu tidak halalan thayyibah, ya tidak mungkin toh Allahumma barik lana fima razaqtana. Tidak mungkin, ya Allah mintakan lu, ya Allah anugerahkanlah berkah dalam rezeki yang kau berikan kepada kami. Tapi ketika yang dimakan itu barang haram, hasil korupsi, manipulasi, bohongin orang, bagaimana bisa barokah? Berkah itu mestinya didapat dari makanan yang halal dan karena itu masalah-masalah ibadah ini harus dijaga dengan baik. Terutama sekali ibadah fardu, sholat, zakat, puasa, haji itu harus dijaga. Khususnya sholat, ini amalan yang mendapat prioritas dalam Islam. Karena di akhirat nanti amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah itu adalah sholat. Kalau sholatnya baik, semuanya dianggap baik. Apakah yang dijaga hanya sholat fardu? Bukan. Sholat sunnah pun juga harus dijaga. Ibadah sunnah pun juga harus dijaga. Apakah harus zakat saja? Tidak. Infak dan sedekah juga harus dijaga. Karena zakat itu ibadah yang bersifat fardu. Infak dan sedekah itu ibadah tambahan. Jadi membelanjakan harta di jalan Allah itu yang terikat namanya zakat, yang bebas namanya sedekah. Jadi infak itu membelanjakan harta di jalan Allah, yang terikat oleh aturan itu namanya zakat, karena ada nisab, ada haul, ada prosentase, ada asnaf, ada jenis dan sebagainya, ada waktu, itu zakat. Sedangkan yang sedekah itu tidak ada nisab, tidak ada haul, tidak ada asnaf, apa saja. Jadi itu ibadah-ibadah yang bukan fardu, tapi sangat dianjurkan untuk melengkapi. Nah, ibadah sunnah itu, misalnya sholat sunnah, itu berfungsi
sebagai penyempurna sholat fardu kita. Manakala sholat fardu kita ini ada yang kurang sempurna, ada yang bolong-bolong, ada yang ya kadang-kadang tidak jangkep gitu ya. Nah itu bisa dijangkepi dengan sholat sunnah. Kelak di akhirat Allah menyuruh malaikat untuk mengoreksi sholat seseorang. Dilaporkan bahwa sholat fardunya banyak yang bolong-bolong. Allah perintahkan periksa sholat sunnahnya. Begitu dilaporkan sholat sunnahnya bagus, Allah perintahkan tembel bolong-bolong sholat fardunya itu dengan sholat sunnahnya. Jadi jangan sampai meremehkan sholat sunnah, terutama yang khawatir sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, baik qobliyah maupun ba'diyah. Namun tetap ada sholat sunnah yang tidak mengiringi sholat fardu, misalnya sholat duha, qiyamul lail dan sebagainya, safar, sholat subuh, syukrul wudhu dan sebagainya. Nah kemudian memperbanyak taubat, istighfar. Taubat adalah pintu pertama untuk mendekat kepada Allah, atau taubat adalah langkah awal yang sangat fundamental dalam perjalanan seorang hamba menuju Allah. Saya mengutip pandangan Imam Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin bab 2. Imam Ghazali menekankan bahwa perjalanan spiritual manusia menuju Allah tidak bisa dimulai sebelum hati benar-benar bersih dari dosa. Inilah yang disebut oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi dengan proses tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, agar jiwa hati tidak sampai kotor oleh dosa. Maka taubat itu termasuk bagian dari pembersihan jiwa. Karena itu taubat bukan hanya langkah teknis, melainkan langkah eksistensial yang menandai permulaan hijrah batin dari dunia menuju akhirat. Gambarannya seperti ini. Hati itu kalau kotor sama dengan kaca berdebu. Kaca itu kalau berdebu pasti nggak bisa menangkap sinar dan tidak bisa memantulkan sinar, karena memang ada yang menghambat. Hati manusia itu kalau banyak dosa itu menghambat masuknya hidayah ke dalam hati manusia. Jadi hati itu wadahnya, hidayah itu isinya. Nah, dalam buku Kaca-Kaca Berdebu itu dikemukakan bahwa kaca dan hati itu memiliki kelemahan yang sama. Kaca itu minus cahaya, hati itu minus hidayah. Kalau kaca itu walaupun mahal, kalau berada di tempat yang gelap, kaca itu nggak bisa bekerja. Kaca itu bisa bekerja ketika ada sinar. Hati juga begitu. Hati manusia akan berfungsi normal ketika penuh dengan hidayahnya Allah. Namun ketika sinar ada, tapi hati kotor oleh dosa, sinar nggak bisa nembus. Walaupun ada sinar, tapi kalau kaca itu berdebu, kaca itu gak bakalan bisa menangkap sinar dan tidak bisa memantulkan sinar. Sama dengan ini, Allah menciptakan matahari. Sejak diciptakan sampai kiamat, matahari itu kerja terus menyinarkan sinar, menyinarkan cahaya. Sinar matahari. Kalau sampai bagian bumi ini nggak kebagian sinar, berarti ada penghalang. Nah, hati manusia itu jangan sampai ada penghalang dengan hidayah Allah. Maka pembersihnya apa? Taubat. Taubat,
sehingga dosa-dosa itu tidak mengotori hati. Dengan begitu sambung dengan Allah, sambung dengan Allah. Tidak main-main persoalan taubat ini. Allah memanggil khusus orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar. Doa kita kan wa taubatan qoblal maut, taubat sebelum mati. Sebelum mati itu ya sepanjang hidup ini. Sepanjang kita hidup ini namanya sebelum mati. Jadi qoblal maut itu jangan dimaknai kalau sudah sakit-sakitan bertobat. Ketika sehat nggak tobat, ketika sehat ngumpulin dosa, ketika masih kuat menyia-nyiakan kesempatan. Begitu sudah menjelang ajal baru tobat. Itu ya masih lumayan daripada tidak sama sekali. Tapi terlambat. Lah ngapain? Terlambat. Kalau memang bisa cepat, kenapa harus agak lambat kan? Ya. Itu taubat. Nah, taubatan nasuha itu taubat yang murni, memenuhi syarat satu. Tobat yang murni itu harus memunculkan penyesalan. Kalau orang tobat kok nggak menyiratkan penyesalan, itu bukan tobat nasuha, cuma tobat aksesoris. Setelah menyesal harus berhenti dari dosa. Kalau ngaku nyesal kok terus berdosa, itu namanya belum nyesal. Orang nyesal itu harus diikuti dengan menghentikan segala bentuk dosa. Kemudian bertekad untuk tidak mengulangi dosa lagi. Nah, syarat keempat ini yang harus mendapat perhatian serius. Apa itu? Kalau dosa itu terkait dengan hak sesama, harus diselesaikan. Kesalahan dengan sesama harus saling memaafkan. Hutang piutang harus dibayar. Jangan sampai tobat dengan Allah selesai, tapi persoalan dengan sesama manusia belum selesai. Karena itu Rasulullah SAW mengingatkan kita bahwa jiwa seorang mukmin saat menghadap Allah itu tergantung dua perkara. Tergantung kesalahannya dengan sesama manusia dan tergantung hutang piutang. Artinya jiwa seorang mukmin akan mudah menghadap Allah ketika hutang piutangnya sudah terselesaikan, kesalahan-kesalahannya sudah saling bermaafan, selesai. Tapi jiwa seorang mukmin akan sulit menghadap Allah ketika kesalahan dengan sesama manusia belum saling bermaafan dan hutang piutangnya belum terselesai. Jadi masalah. Karena itu kita selalu mendapat pelajaran sosial kan. Ketika ibu takziah dan mengikuti upacara pemberangkatan jenazah, sambutan yang mewakili keluarga duka itu yang diminta cuma dua itu. Jadi setelah menyampaikan mewakili keluarga duka, saya menyampaikan terima kasih, mohon maaf dan sebagainya. Ujungnya apa? Minta para takziah kalau almarhumah ini semasa hidup ada kesalahan mohon dimaafkan. Yang kedua, kalau ada hutang piutang, kalau kecil mohon diikhlaskan, kalau besar mohon diselesaikan dengan ahli waris. Dan kita saksikan bahwa detik ini almarhum tidak punya hutang karena hutang pindah menjadi kewajiban ahli waris. Makanya harta waris itu belum disebut harta waris sebelum menyelesaikan hutang-hutang piutang orang yang meninggal. Belum dinamakan harta waris yang layak dibagi sebelum wasiatnya ditunaikan. Misalnya berwasiat, kalau nanti saya sewaktu-waktu meninggal dunia, tolong tanah yang di sana wakafkan kepada masjid. Nah, itu harus ditunaikan. Itu tidak termasuk bagian dari harta waris. Harta waris itu baru menjadi haknya ahli waris
Kalau wasiatnya ditunaikan, utang piutangnya diselesaikan, biaya rumah sakit sampai pemakaman diselesaikan, baru sisanya harta waris. Dan yang berat itu ahli waris. Yang tidak ahli waris jangan ikut campur. Datang ngaku-ngaku. Aku yusuf mambu dulu kalau bapakmu mambu wopo. Tidak pakai urusan waris kok pakai mambu sekarang. Mambu dulu itu tidak ada. Nasab itu jelas, nggak ada yang mambu, nggak ada yang abal-abal. Jadi yang punya hak ya ahli waris, yang mambu itu ya wis mambu kono. Jadi itu loh. Jadi kembali kepada persoalan ini. Jadi taubat itu harus disempurnakan dengan menyelesaikan urusan dengan sesama manusia. Karena ibu, Allah itu mengampuni dosa yang terjadi antara hamba dengan Allah. Sedangkan dosa yang terjadi di antara sesama manusia, Allah tidak ikut campur. Yang bersangkutan harus menyelesaikan. Kalau salah ya saling bermaafan. Kalau punya utang piutang ya harus diselesaikan. Kalau enggak, menghambat perjalanan menuju Allah. Bahkan ada hadis yang mengatakan orang yang matinya syahid berhak masuk surga itu tertunda ketika hutangnya belum diselesaikan. Mati syahid itu surga, tapi menjadi tertunda masuk surganya sebelum hutangnya diselesaikan. Nah, di zaman akhir kita ini dimanjakan oleh layanan hutang, pinjaman online, itu kan manjakan kita. Jadi bungkus praktek riba itu namanya pinjol. Jadi mengalihkan dari kesan renten riba itu dengan istilah-istilah yang keren, kedalaran. Nah, karena itu waspada. Jadi hutang ini jangan gemampak. Bahasa Jawanya jangan ngentengnya hutang, karena itu akan menjadi persoalan di akhirat. Nah, jadi taubatan nasuha. Nah, ulama menambahkan taubat ini harus diikuti dengan ini, disempurnakan dengan ini. Setelah bertaubat, amal solehnya meningkat, hubungan dengan Allah dan sesama menjadi semakin baik, dan ia merasa hina di hadapan Allah, tetapi penuh harap bahwa Allah akan memberikan ampunan. Taubat bukan sekedar lisan, tapi perubahan hati dan amal. Sekarang yang keempat, membiasakan amal soleh rutin. Rutin itu dalam bahasa akhlaknya namanya istiqomah. Amalan yang paling dicintai Allah adalah yang terus-menerus dilakukan meskipun sedikit. Maka disinilah diperlukan fastabiqul khairat. Sedikit tapi rutin, nanti lama-lama jadi besar. Apalagi banyak rutin nambah bagus. Dan biasanya yang rutinnya sedikit itu lama-lama nggak puas, masih nambah volume, menambah kualitas untuk menjadi lebih banyak. Dan memang ibu istiqomah itu memang berat, karena yang ringan itu istirahat. Jadi semua orang sambat, jadi istiqomah itu kok berat sekali. Iya, karena harus berjuang. Nah, berjuang itulah motivasinya adalah fastabiqul khairat. Jadi fastabiqul khairat dalam hal istiqomah beramal walaupun sedikit. Khalifah Ali bin Abi Thalib itu pernah memberi nasihat begini: kalian jangan sedih kalau beramal cuma sedikit, tapi sedihlah kalau yang sedikit itu tidak bisa ikhlas, tidak bisa istiqomah. Sudah dikit gak ikhlas, lawang banyak gak ikhlas saja gak ada nilainya, apalagi sedikit gak ikhlas. Sedikit tapi ikhlas dan istiqomah itu bernilai tinggi di hadapan Allah.
apalagi ajak rutin, itu lama-lama menjadi besar. Karena itu Bapak Ibu, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dengan fastabiqul khairat, amalan kita tidak minimalis, tapi maksimal dengan apa? Dengan ikhlas dan istiqomah. Karena itu membiasakan amal soleh yang rutin, apapun bentuknya. Misalnya membiasakan sedekah, doa. Sedekah itu kullu ma'rufin shadaqah. Semua kebaikan kita untuk orang lain itu bernilai sedekah. Jadi sedekah itu tidak hanya pemberian materi, nasihat itu sedekah, memberi keteladanan sedekah, memudahkan orang itu sedekah. Bahkan senyum wa tabassamuka fi wajhika sedekah. Senyummu untuk saudaramu itu sedekah. Ramah, santun, sapa, salam, cipika-cipiki, cipito, batuk, itu termasuk sedekah. Apalagi jadi bagus itu. Jadi membiasakan amal soleh selalu sedekah. Doa juga begitu. Ada sabda Rasul begini, sebaik-baik doa dan tidak ditolak oleh Allah adalah doa seseorang untuk saudaranya yang saudaranya itu tidak tahu kalau sedang didoakan. Ini sebaik-baik doa dan Allah nggak nolak. Mengapa? Karena yang berdoa tidak ada pamrih dan yang didoakan tidak merasa berutang budi. Ini sebaik-baik doa. Ini harus dijaga. Karena itu kalau ibu pasti yang diam daripada ngelamun gitu ya, ya di absen aja teman-temanku yang sedang sakit siapa ya, doakan ya Allah berikan kesembuhan. Yang sedang menghadapi kesulitan siapa, doakan akan mendapat kemudahan. Jadi kalau bisa setiap hari itu ngabsen teman dan diam-diam didoakan. Dan setelah itu nggak usah cerita-cerita. Wah, sukses gue selamat yo. Gini mergo dongoku gitu. Nggak usah gitu lah, ngapain? Ini tak dongano. Malah gak bagus. Jadi biarlah Allah yang menggerakkan hati banyak orang untuk doain kita. Jangan nuntut orang yang kita doakan untuk balas doa kepada kita. Nah, doa, tilawah Quran. Sudah satu hari itu ditarget berapa ayat, berapa juz. Kalau nggak sempat baca karena ruwet aja seharian itu, ya murojaah sendiri Bu, menghafal sendiri surat-surat pendek dihafal lagi untuk apa? Memanjang memori. Sebab hafalan Quran itu menghambat, kata Alzheimer, menghambat pikir. Jadi kita menghafal terus, murojaah terus sendiri gak apa-apa, gak usah menunggu membaca. Ya surat-surat pendek itu akan menguatkan memori. Sehingga apa? Kalau memori kita ini penuh, ya insya Allah gak gampang pikir. Itu perlu dilakukan dan sebagainya. Yang kelima, menjaga akhlak mulia. Rasulullah sampai membuat satu perbandingan begini. Sesungguhnya orang mukmin dengan akhlaknya yang baik dapat mencapai derajat orang berpuasa dan sholat malam. Jadi apa? Orang itu akhlaknya baik sudah punya derajat. Apalagi dia sholat malam dan apalagi dia puasa, 3 derajat sekaligus. Nah, kalau hidupnya itu punya 3 derajat, otomatis akhir hayatnya husnul khotimah. Jadi kalau rajin puasa, rajin sholat malam, akhlaknya bagus itu. Tapi kalau sebaliknya, sholat malamnya rajin, puasanya rajin, tapi akhlaknya jelek, sampai temannya komentari, sajane ya wis sholat. Tapinya itu paling banyak. Tapi. Akhirnya kesimpulannya, sayang yo, sajane ya wis apik yo. Salate ya wis apik, posone ya apik, tapi lagi akhlaknya jelek. Ibu,
akhlak baik buruk itu dirasakan orang loh. Kalau kita berakhlak baik, orang lain itu merasakan baiknya akhlak kita dan tenang, senang, damai. Kenapa? Karena melihat kita nggak merugikan mereka. Tapi kalau akhlak seseorang itu tercela, mesti dirasakan orang. Karena akhlak tercela itu mesti merugikan orang lain dan orang lain nggak mau dirugikan. Misalnya, ibu kalau ketemu siapapun senyumnya, itu kan dirasakan orang yang disenyumi loh. Alhamdulillah, bapak ini biarpun aku kok terima senyuman. Ya, seneng. Tapi kalau ketemu teman dia cepi, sampai malam terkesan. Salah dia arisan ya Ustaz, kreditan ya Ustaz. Tapi kok ketemu kok cepi ngawur gitu. Gelisah kan Bu? Karena sebuah encepan itu menebar kejahatan. Karena gini loh, orang mencep itu kan meletakkan posisi bibir tidak pada tempatnya. Jangan dicoba di sini, nanti dirubah saja. Ya. Jadi dolim itu, mestinya bibir itu ditempatkan pada tempatnya. Tapi kalau mencep kan meletot gitu kan. Kan itu dolim. Nah, maka akhlak itu dirasakan orang. Kalau akhlaknya baik, semua orang merasakan kebaikan. Kalau akhlaknya jelek, orang lain juga merasakan kejelekan. Karena itu orang yang menerima kebaikan itu menjadi saksi di hadapan Allah nanti bahwa kita ini akhlaknya bagus. Demikian pula orang yang merasakan jeleknya akhlak seseorang itu juga jadi saksi di akhirat bahwa kelak dia menyaksikan kejahatan. Ada satu riwayat ketika Rasul bersama sahabat itu berpapasan dengan iringan jenazah. Sahabat ini berbisik, jenazah ini orangnya baik. Rasul langsung mengatakan wajabat, wajabat, wajabat. Sesaat kemudian berpapasan lagi dengan iringan jenazah. Para sahabat mengatakan jenazah ini orangnya ketika hidup jahat. Rasul juga langsung menyahut wajabat, wajabat, wajabat. Umar bin Khattab tanya, wahai Rasulullah, jenazah pertama Rasul mengatakan wajib, tapi jenazah kedua Rasul juga mengatakan wajib. Maksudnya apa? Beliau menjawab, jenazah pertama karena kalian memberi saksi bahwa dia baik, maka wajib baginya masuk surga. Jenazah kedua karena kalian bersaksi bahwa jenazah ini jelek, maka wajib masuk neraka. Kalian adalah saksi-saksi Allah di dunia, sedangkan malaikat saksi-saksi Allah di langit. Jadi jejak digital kita itu nggak ada yang terhapus. Malaikat mencatat, orang yang kita baiki mencatat kebaikan kita, orang yang kita jahati juga mencatat kejahatan kita. Dua-duanya akan jadi saksi di akhirat. Maka mari kita menghimpun kesaksian baik. Dengan apa? Akhlakul karimah. Sehingga ketika kita meninggal nanti, semua orang memberikan kesaksian. Berarti husnul khotimah. Orang ini baik. Kemudian banyak yang takziah, banyak yang sholat, banyak yang doain dan sebagainya. Dijamin husnul khotimah. Yang keenam, menjaga lisan dan hati. Lisan ini, kata Imam Ghazali, di antara 7 anggota tubuh yang paling banyak memproduksi dosa, itu lisan. Jadi lisan ini pabriknya dosa. Tangan, kaki, mata, hidung, telinga itu ya berdosa, tetapi tidak sebanyak lisan. Karena itu Rasulullah SAW mengkaitkan keimanan seorang hamba kepada Allah dan keimanan seorang hamba dengan hari akhirat, faliyakul khairan aw liyasmut. Hendaklah
menjaga akhlak bertutur kata, untuk hanya bertutur kata yang baik atau diam. Bertutur kata baik itu tanda akhlak seseorang baik, dan akhlak berbicara baik itu menandai orang ini beriman kepada Allah dan hari kiamat. Maka perkataan baik sampai ke akhirat, perkataan jelek juga sampai ke akhirat, nggak akan tinggal di dunia, terbawa. Maka lisan harus terus dijaga. Gunakan lisan untuk selalu berzikir kepada Allah. Gunakan lisan untuk qaulan ma'rufah, bertutur kata yang baik. Qaulan karimah, bertutur kata yang mulia. Qaulan sadida, bertutur kata yang benar. Qaulan layyina, bertutur kata yang lembut, yang santun, yang ramah. Qaulan maisura, bertutur kata yang pantas dan patut. Dan qaulan baligho, bertutur kata yang mudah dipahami oleh siapapun yang mendengarkannya. Ada 6 perintah qaulan-qaulan itu untuk apa? Agar lisan kita ini produktif, agar lisan kita ini tidak menjadi orang yang lambe turang. Tahu lambe turang? Ya. Jadi produktif, karena lisan inilah yang nanti akan mengucapkan man kana akhiru kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Kalau kalimat thayyibah dibiasakan sepanjang hidup, maka akhir hayat akan dengan mudah mengucapkan kalimat thayyibah. Yang ketujuh, berdoa. Rasulullah SAW mengajarkan kita, Allahumma hdim lana bi husnil khotimah wa la tahdim alaina bi su'il khotimah. Ya Allah, jadikanlah akhir hayat kami dengan akhir hayat yang baik, dan jangan Engkau jadikan akhir hayat kami akhir hayat yang buruk. Meraih akhir hidup yang baik menjadi dambaan setiap manusia, karena dapat dipastikan akan memperoleh kehidupan yang baik di akhirat. Untuk mencapai akhir hayat yang baik, maka sepanjang hidup harus mengisi kebaikan, karena husnul khotimah tidak dapat dicapai dengan cara instan. Kita zaman instan, Bu, tapi untuk husnul khotimah nggak bisa dengan cara instan. Ibu bikin mie instan kan? Bikin KTP instan, bikin SIM instan, semuanya serba instan ya. Tapi untuk husnul khotimah nggak bisa. Ibu pergi kemanapun bisa lewat jalan tol kan? Tapi untuk husnul khotimah nggak bisa lewat jalan tol. Tidak bisa instan, tidak bisa instan. Karena itu harus diprogram sepanjang hidup kita. Allah maja'al khaira umuri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa khaira ayyami yawma liqa'ika. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku pada ujungnya, pada akhirnya, dan sebaik-baik amalku pada ujungnya. Jadi akhir hayat itu sebaiknya sedang beramal ibadah, bukan sedang maksiat. Dan sebaik-baik hariku adalah pada saat aku berjumpa dengan liqa Rabbi. Jadi 3 poin doa ini bagus banget. Kemudian Allahumma hdim lana bil Islam, Allahumma hdim lana bil iman, Allahumma hdim lana bil husnil khotimah. Ini doa-doa bagus. Bahkan secara spesifik Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni as'aluka min husnil khotimah. Ya Allah, aku memohon kepadamu akhir hayat yang baik. Nah, Ibu, kita sudah diingatkan oleh Rasulullah, doa adalah senjata orang
karena hanya Allah yang akan menentukan akhir hidup seseorang. Maka berdoa terus, jangan pernah berhenti, jangan pernah bosan, teruslah mohon agar akhir hayat dikaruniai husnul khotimah. Nah, ini penting. Kalau ada amar ma'ruf, ya harus ada nahi mungkar. Kalau ingin mentarget husnul khotimah, ya jangan berbuat perbuatan yang menyebabkan su'ul khotimah. Hindari dosa besar, hindari maksiat, apalagi terang-terangan. Jangan pernah menunda taubat, dan hidup jangan sampai tanpa orientasi akhirat. Ulama mengingatkan, mati adalah mati dalam keadaan maksiat adalah tanda buruk. Karena itu menjaga konsistensi iman sangat penting. Kan sudah banyak beredar ya Bu, orang mati ketika sedang nyanyi. Ada kan? Orang mati ketika di hotel berbintang karena overdosis. Orang mati karena minum minuman keras. Ya, ngeri jauh itu. Jadi hidup ini tidak terulang untuk kedua kalinya. Karena itu hidup terus berjalan. Dari rahim kita hidup, pindah ke dunia kita hidup, pindah ke akhirat juga tetap hidup. Maka dari satu pindahan ke pindahan yang lain harus ada progres yang lebih bagus. Maka kalau sampai tidak mencapai husnul khotimah, itu alamat celaka dunia akhirat. Maka harus kita siapkan. Yang kesembilan, membiasakan khusyuk mengingat mati. Rasulullah bersabda, perbanyak mengingat penghancur segala kenikmatan, yaitu mati. Jadi begini, mati itu menghentikan segala kenikmatan dunia, tapi tidak lantas tidak dapat kenikmatan. Nanti akan ketemu dengan kenikmatan yang ukhrawi. Banyak orang yang takut mati karena nggak siap meninggalkan kenikmatan dunia. Seakan-akan sesudah mati nggak ada kenikmatan lagi kan? Salah. Segala kenikmatan di dunia harus kita tinggalkan. Untuk apa? Untuk mendapat kenikmatan di akhirat. Nah, maka segala kenikmatan di dunia ini harus kita kirim dulu ke akhirat sebelum kita mati. Karena kalau kita mati, kita nggak bawa mobil, nggak bawa hotel, nggak bawa jabatan kan, sudah ditinggal di dunia. Maka agar itu semua terkirim dulu, kita infakkan, kita sedekahkan, kita amalkan agar kenikmatan dunia sudah lebih dulu nyampe di akhirat untuk jemput kita. Karena itu jangan terjebak ya hanya bergerak dari satu kenikmatan ke kenikmatan. Karena itu masuk wilayah hedon, ya. Orientasi hidup yang hanya tertuju pada kenikmatan sesaat. Mengingat mati membuat manusia tidak lalai dan menuntun hidup lebih terarah. Jadi mengingat mati itu jangan terus sedih, ya. Sedih. Ya. Kalau orang mengingat mati kok terus sedih, berarti kesiapan mentalnya kurang, lemah. Kenapa? Takut mati yo, gak hubungan di mati. Gak takut mati juga pasti mati. Lah, mending kita gak takut mati. Untuk sibuk menyiapkan bekal untuk menghadapi mati. Rasulullah menegaskan kan, al-mautu babun wa kullu nasi dakhilu. Kematian itu adalah pintu akhirat. Maka setiap manusia kalau mau ke akhirat ya harus melalui pintu itu, namanya mati. Gak ada jendelanya, gak ada pintu belakang, gak ada pintu samping.
Ya mati itu pintu gerbang menuju akhirat. Maka kalau pindah ke akhirat, ya namanya harus lewat pintu namanya mati. Nah, tinggal sekarang begini Bu, orang pindah itu mudah atau sulit tergantung sangunya. Kalau pindah sangunya banyak, ya enak, pindah kemanapun nyaman. Tapi kalau pindah, apalagi mudik sangunya mepet, itu mikir rumah. Dari Jakarta ke Malang bawa uang 1 miliar. Ya enak Bu, pakai pesawat langsung turun ke Abdurrahman sampai. Terus dijemput mobilnya Alphard lagi. Kenapa? Bawa uang 1 miliar. Nyampe di Malang langsung pesen rumah makan sak malam. Suruh ngirim makanan. Untuk apa? Untuk undang teman-teman alumni gitu. Karena sanggupnya 1 miliar. Lah kalau dari Jakarta ke Malang cuma bawa uang 1 juta, mikir naik pesawat, naik bis malam biasa kurang. Kalau orang truk sini sok digandoli, urusan ke akhirat itu nggak bisa gandol truk itu. Karena itu ya mengingat kematian ini dalam rangka memotivasi kita bahwa kematian itu pasti. Maka jangan merasa mati sendiri. Nanti setelah mati kan konyolnya banyak di akhirat. Jadi jangan merasa kalau mati terus sendiri. Tidak. Kita mesti ditemani amal, ditemani sedekah, ditemani ilmu, ditemani doanya anak soleh, ditemani suami istri yang menjadi jodoh dunia akhirat. Itu namanya terus. Jangan merasa berkuburan dunia, bojoku dinikahi wong menaik. Kalau bayangkan itu ya gak mati-mati Bu. Ya, yang ke-10 beramal di jalan yang benar. Ini penting. Ini yang akan mengantarkan kita mudah mencapai husnul khotimah. Karena apa? Amal solehnya ikhlas dan ittiba. Ikhlas itu murni semata-mata mencari ridhonya Allah. Ittiba itu sesuai dengan syariat. Rasul itu utusan Allah yang sempurna, ajarannya sudah sempurna, jangan ditambahi dan jangan dikurangi. Nambah malah tidak jadi ittiba, ngurangi apalagi. Maka ikhlas ini hubungannya dengan Allah, ittiba hubungannya dengan wa'atiqur rasul. Ikhlas hubungannya dengan atiqullah, ittiba hubungannya dengan wa'atiqur rasul. Dijamin mencapai ahsanu amala, sebaik-baik amal. Kan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kualitas amal menjadi kunci, bukan sekedar banyak. Nah, sekarang kesimpulannya apa? Langkah meraih husnul khotimah adalah dengan menjaga iman. Ini prioritas. Memperkuat ibadah wajib, memperbanyak taubat, membiasakan amal soleh, memperbaiki akhlak, menjaga lisan dan hati, memperbanyak doa, menjauhi maksiat, mengingat kematian, serta istiqomah dalam amal ikhlas. Semua ini menjadi ikhtiar agar ketika ajal tiba kita dipanggil Allah dalam keadaan sebaik-baik hamba. Saya kira ini Ibu 10 langkah meraih husnul khotimah yang harus disemangati dengan fastabikul khairat. Maka perintah berlomba-lomba dalam kebaikan agar akhir hayat mencapai akhir hayat yang baik, namanya husnul khotimah. Monggo kalau ada yang perlu ditanyakan saya persilakan. Mungkin ada yang ditanyakan. Silakan.
Kayaknya sudah manduk-manduk semuanya. Oh, ada, ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Mohon maaf, mungkin ini pertanyaannya keluar dari topik ya. Ya gini, saya pernah tahu katanya para almarhumah yang sudah meninggal itu tidak perlu dikirimi doa dalam bentuk isi Al-Quran, misalnya surat Yasin, karena Nabi tidak pernah mengajarkan, tidak pernah melakukan, dan juga karena Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk bagi yang masih hidup, bukan bagi yang meninggal, maksud saya. Itu yang pertama. Itu yang kedua. Terus yang kedua ini katanya kita harus memperbanyak kirim doa untuk almarhum dan almarhumah agar untuk meringankan siksa kubur ataupun siksa api neraka. Itu bagaimana sebenarnya pendapatnya Ustaz? Baik. Jadi begini, yang hidup itu harus rajin mendoakan orang-orang yang sudah mati. Itu memang betul. Bukan kirim doa, karena doa itu tidak dikirim-kirimkan, bukan barang kiriman gitu ya. Sehingga tidak perlu pakai JNT atau JNE, tidak perlu. Jadi kita mendoakan, bukan kirim doa, tapi mendoakan agar apa? Diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, mendapat tempat yang layak di sisinya. Rasulullah itu setiap kali selesai memakamkan jenazah itu selalu berdiri di samping pusara menghimbau istaghfiru li akhikum, mintakan ampun kepada Allah untuk dosa-dosa saudaramu, mintakan ampun. Jadi sesama muslim itu punya kewajiban permanen memintakan ampun kepada Allah untuk dosa-dosa orang yang sudah mati, baik sendiri maupun bersama-sama. Mintakan ampun. Ketika sholat jenazah itu kan Allah maghfir lahu warhamhu wa'afu wa'fu, ampun semuanya. Kemudian ada doa khusus gitu, Allah maghfir li almarhum siapa gitu ya, warfaq darajatahu fil mahdi, angkatlah derajatnya di kalangan orang-orang ahli kubur. Warfaq darajatahu fil mahdi, wafsah lahu, lapangkan kuburnya, wanawir lahu, sinarilah kuburnya. Itu yang dikemas oleh orang Jawa, mugo-mugo padang kubure jembar dalane, atau jembar kubure padang dalane. Wis diwolak-walik ogo. Pokok silakan mau mulak balik apa. Itu ada hadisnya. Allah maghfir almarhum, Allah maghfir li almarhum, misalnya Pak Ahmad, warfaq darajatahu fil mahdiyin, wafsah lahu fi qabrihi, wa nawwir lahu fi wahlufu fi hakibihi. Betul. Doa itu bukan barang kiriman, tapi memohon kepada Allah untuk yang didoakan. Itu hanya sedikit koreksi tentang istilah saja ya. Jadi sebenarnya kirim doa itu tidak pas. Yang pas itu adalah ayo kita mendoakan almarhum almarhumah agar mendapat itu ampunan, padang dalane jembar kubure, mendapat derajat yang mulia di sisi Allah. Itu benar. Hanya sedikit koreksi, kirim doa. Doa itu duduk barang kiriman, tapi kewajiban. Kemudian karena konteksnya itu doa, maka bukan ayat Al-Quran itu, ini yang pertama justru ya, ayat Al-Quran itu diturunkan untuk dibaca yang masih hidup. Yang sudah mati nggak bisa baca Quran. Baca dipahami oleh yang hidup dan diamalkan oleh yang hidup, ya kan? Karena itu kalau kita membaca Al-Quran itu sesungguhnya untuk kita sendiri, bukan untuk siapa-siapa ya. Namun ada kebaikan bagi orang tua kalau yang
Quran ini anak. Tapi bacaan Qurannya tidak diperuntukkan untuk orang tua. Kebaikan seorang anak dalam membaca Quran itu otomatis kebaikan pula bagi kedua orang tua. Amal soleh yang dilakukan oleh seorang anak, kesolehan pula bagi orang tuanya. Kenapa? Yang meninggalkan anak soleh itu kedua orang tuanya. Sama. Kalau anak ditinggal dalam keadaan bodoh dan tidak berakhlak, Allah mengingatkan, ya masyarul muslimin, man razaqallahu ta'ala biwaladin fa'alai bita'dibi wa ta'limi. Wahai kaum muslimin, barang siapa yang diberi rezeki oleh Allah berupa anak, wajib membekali anak itu berakhlak dan berilmu. Barang siapa yang berhasil membekali anaknya berilmu dan berakhlak, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada orang tua itu. Wa man taraka waladahu jahilan kullu dzanbin 'amilahu 'alaihi. Barang siapa orang tua yang meninggalkan anaknya dalam keadaan bodoh, tidak berilmu dan tidak berakhlak, maka setiap dosa yang dilakukan anak, orang tua ikut bertanggung jawab. Karena itu, Ibu, ya, kebaikan seorang anak otomatis kebaikan orang tua. Ya, jadi kebaikan anak Allah balasi kebaikan anak yang mengamalkan kebaikan itu. Tapi kebaikan anak karena hasil didikan orang tuanya juga ikut. Saya kira gitu ya. Ada lagi? Silakan Bu. Kirim doa tadi, terus yang mendoakan itu kita kan mesti dimintai kirim doa gitu. Terus yang mendoakan orang banyak, bagaimana kesimpulannya gitu Pak? Katanya kan tadi harus anak gitu ya, anak yang utama gitu. Terus orang lain bagaimana itu? Yang mendoakan banyak itu tadi? Ya tidak masalah. Jadi semua orang itu punya kewajiban yang sama terhadap orang yang sudah meninggal, yaitu memohonkan ampun kepada Allah. Ya, gitu. Terus gimana? Maksudnya tahlil tadi loh Pak, tahlil yang kan kita disuruh ini untuk kirim doa, pasti kan gitu itu. Kalau tahlil itu Ya. kan bahasanya. Saya kira konteksnya beda. Jadi kita kembali saja bahwa berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Utsman bin Affan, Rasulullah itu setiap selesai memakamkan jenazah itu selalu mengimbau, mintakan ampun kepada Allah untuk saudaramu yang baru dimakamkan. Jadi kewajiban kita ini diminta atau tidak, diundang atau tidak, sendiri atau bersama-sama, tetap tertidur kewajiban mendoakan orang yang sudah mati, asal dia seiman dan seagama dengan. Itu saja. Adapun yang lain-lain saya nggak bisa jawab. Sambut Ibu, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan anugerah akhir hayat mencapai derajat husnul khotimah. Masih ada materi ketiga, nanti akan saya sampaikan bulan depan. Kaitannya dengan masih fastabiqul. Jadi masih ada 3 lagi. Fastabiqul itu untuk apa saja? Yang paling mengerikan itu fastabiqul khairat itu ternyata bisa mengantisipasi fitnah akhir zaman. Dan fitnah akhir zaman sekarang ini kan beda dengan mbah buyut kita. Fitnah akhir zaman mbah buyut kita itu ya seperti itu, tapi kita sekarang ini lebih dari itu. Karena itu kita perlu mengoptimalkan fastabiqul khairat agar fitnah akhir zaman tidak sampai menimpa. Baca, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.